Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran praktek hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran praktek hari ini, kita akan mempelajari tentang menggunakan SQL. Oke, kita akan mulai praktek untuk membuat database dengan menggunakan SQL. Nah, alat-alat apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah PC atau laptop yang sudah ada di depan anak-anakku semuanya. Yang kedua adalah software XAMPP yang nanti di dalamnya terdapat SQL untuk pengelolaan database. Yang ketiga adalah CMD atau command prompt untuk administrasi database. Oke, langkah pertama yang kita lakukan, silahkan buka data D kalian. Di dalam data D kalian terdapat aplikasi XAMPP. Silakan diklik untuk dibuka. Nah, nanti ada peringatan warning, silakan kalian klik OK. Setelah itu, kita akan mulai untuk melakukan instalasi XAMPP. Di situ ada setup, ada tombol next, silakan diklik tombol next. Terus ada untuk pemilihan komponen, silakan klik next lagi. Nah, untuk folder instalasi biarkan seperti pada layar, yaitu pada folder C /XAMPP. Langsung kalian klik next. Bahasa untuk berikutnya kita pilih English, kita next. Terus ini kita next lagi. Ready to install, klik next. Nah, proses instalasi sudah dimulai. Kita tunggu sampai selesai. Oke, instalasi sudah selesai. Silakan anak-anak klik tombol finish. Nah, akan muncul XAMPP Control Panel. Nah, silakan klik tombol Start pada MySQL. Kalau sudah, kita buka program command prompt atau CMD. Silakan tekan Windows R, searching CMD. Kalian buka. Nah, kita masuk ke folder dari tempat kita menginstal XAMPP. Tadi kita menginstal XAMPP di direktori C XAMPP MySQL bin. Maka kita panggil, kita ketikkan cd spasi C.2 garis miring XAMPP garis miring MySQL garis miring bin. Saya ulangi, cd C.2 garis miring XAMPP MySQL bin. Enter. Maka sudah masuk ke dalam folder dari MySQL. Kita login untuk ke MySQL. Perintahnya adalah MySQL spasi strip U spasi root. O di situ menunjukkan user, di mana usernya adalah root. Kita enter. Maka kita sudah berhasil login ke halaman dari MySQL. Nah, langkah pertama sebelum kita membuat database, kita cek dulu apakah sudah ada database atau belum di dalam komputer kalian masing-masing. Perintahnya adalah menggunakan show SHOW
spasi, karena database-nya lebih dari satu berarti ada S di belakang kata database, menjadi show database. Ada S-nya karena jamak. Diakhiri selalu dengan tanda titik koma. Jadi untuk perintah MySQL dalam database selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Kita enter. Nah, maka di situ sudah ada beberapa database yang merupakan bawaan dari MySQL atau komputer kalian. Nah, sekarang kita akan membuat database yang baru. Nah, rumusnya adalah create spasi database spasi nama database yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat database dalam sebuah toko. Maka kita kasih nama database-nya adalah toko. Perintahnya menjadi create database spasi toko. Ingat, selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Sudah berhasil anak-anak? Sudah ya? Kalau sudah, maka kita cek sudah jadi atau belum dengan perintah yang sama dengan tadi. Tidak perlu kalian tulis kembali karena pernah kita perintahkan, tinggal tekan tombol atas, arah atas. Tadi sudah ada show database, kalian enter, maka database toko sudah jadi. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuat database, dalam sebuah database itu terdapat tabel dan kolom. Nah, kita akan buat tabel dan kolom. Nah, sebelum kita membuat tabel dan kolom, kita gunakan dulu database yang akan kita pakai dengan menggunakan rumus use. Nah, database yang kita pakai adalah toko, maka rumusnya menjadi use spasi toko. Selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Rumusnya untuk membuat tabel adalah create table spasi nama tabel yang akan kita buat. Contoh, kita akan kasih nama tabelnya adalah barang. Berarti create table spasi barang dalam tanda kurung. Barang itu adalah nama tabelnya, yang di dalam tanda kurung ini adalah nama kolomnya. Nah, kita akan kasih kolom ada 3 buah. Yang pertama adalah nama barang, yang kedua adalah jumlah barang, dan yang ketiga adalah harga barang. Nah, untuk data itu ada yang berupa karakter, ada pula yang berupa angka. Kalau nama menurut kalian berupa karakter apa angka? Karakter, berarti nanti nama kita kasih tipe data varchar. Kalau harga sama jumlah itu pakai karakter apa angka? Kalau harga angka ya, berarti kita kasih tipe data integer. Maka rumusnya menjadi create table barang dalam tanda kurung nama barang spasi varchar dalam tanda kurung. Di sini kita kasih batasan nama itu sampai berapa karakter. Misal kita kasih 50, maka menjadi dalam kurung 50. Kita tutup kurung, koma. Kolom yang kedua apa? Nah, nama barang sudah, berarti jumlah barang. Kita kasih jumlah barang. Tipe datanya karena dia angka, maka spasi integer. Koma. Harga barang masih sama pakai angka, berarti integer. Ditutup dengan tanda kurung dan apa yang terakhir? Titik koma. Ada peringatan query oke, berarti tabel sudah jadi. Kita cek apakah tabel sudah jadi atau belum dengan perintah show table. Ada S-nya karena bisa lebih dari 1. Diakhiri dengan tanda titik koma. Sudah jadi tabel barang ya anak-anak ya. Sudah jadi. Langkah selanjutnya kita akan mengisi tabel barang tersebut dengan barang-barang yang akan kita jual. Nah, untuk mengisi tabel kita menggunakan perintah insert. Ketikkan insert into
nama tabelnya apa? Barang berarti ya. Insert into barang spasi value. Dalam tanda kurung. Tadi kolom yang pertama adalah nama barang. Contoh di sini saya akan jualan sabun, berarti saya kasih nama sabun. Karena sabun di sini termasuk karakter, silakan diberi tanda petik 1. Sabun. Ditutup kembali dengan petik, koma. Tadi setelah nama barang adalah jumlah barang. Misalkan saya punya sabun 10, berarti koma 10. Koma yang terakhir harga barang. Misalkan saya kasih harganya adalah 1000, berarti koma 1000. Kita tutup kurung, terus kita akhiri dengan tanda titik koma. Kita enter. Maka ada peringatan query OK, berarti sudah berhasil menginput barang. Nah, bagaimana cara mengecek apakah barang kita sudah berhasil kita input atau belum? Silakan ketikkan perintah select spasi bintang spasi from spasi nama tabelnya adalah barang, berarti select bintang from barang. Selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Kita enter. Nah, maka database sudah jadi. Maka praktek hari ini sudah selesai sampai sini, yaitu kita membuat database toko. Dengan tadi saya mencoba memberikan contoh, menginputkan nama barangnya adalah sabun, jumlah barangnya adalah 10, dan harga barangnya adalah Rp1000. Gimana Mas Hamam untuk database dan tabelnya sudah jadi atau belum? Sudah. Oh ya, untuk nama barangnya tadi sama atau beda? Sama. Oh ya, sip. Terima kasih. Tadi kita sudah selesai untuk praktek membuat database yang berisikan tabel dan kolom. Nah, kolom yang tadi kita buat salah satunya adalah harga barang. Bisa nggak nama kolom itu kita ganti? Mungkin ada yang bisa. Oh ya, silakan Mas Hermam. Untuk mengganti nama kolom, untuk perintahnya yaitu alter spasi tabel, kemudian spasi nama tabel, kemudian spasi change, kemudian nama kolom yang akan diganti, kemudian spasi nama kolom yang baru, ditambah dengan integer ataupun bisa varchar, kemudian titik koma. Kesimpulan dari praktek yang sudah kita jalankan pada kesempatan hari ini adalah bahwa kita sudah belajar membuat database dari awal sampai akhir, di mana kita tadi mempraktekkan untuk membuat sebuah database untuk toko. Nah, penggunaan database ini sangat diperlukan di semua lini karena sekarang kita membutuhkan tempat penyimpanan data yang rapi dan terstruktur. Oke, sekian dulu dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Numawan sebagai konsultan pengawas dari PT Time Excelindo. Untuk video praktek dengan judul menggunakan SQL yang kalian saksikan ini sudah sesuai dengan standar industri yang berlaku. Adapun perbedaan pada video praktek ini bisa dikatakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini hanya ditujukan sebagai media pembelajaran semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.